Halo semuanya, hari ini kita akan belajar bersama kelompok 9 mengenai teori ekologi dari Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Teori ini dibagi menjadi 5 sistem, yaitu pertama, ada mikrosistem, di mana anak berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, atau tempat mengaji. Nah, di sini kita lihat ke lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat di mana norma, nilai, dan interaksi interpersonal pertama terbentuk. Gaya pola asuh menjadi aspek utama dalam lingkungan keluarga, yang menurut Baumrind meliputi pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh autoritatif, dan pola asuh tak terlibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mesosistem. Mesosistem sendiri adalah hubungan yang saling terkait antara mikrosistem. Bagaimana anak-anak mendapatkan pengalaman dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Dari luar keluarga dapat kita ambil contoh seperti anak-anak mendapatkan pengalaman dari sekolah melalui guru maupun teman sebayanya. Nah, contoh yang sudah saya terangkan di sini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak di sini diberi kesempatan untuk berinteraksi, juga berkomunikasi dengan teman sebaya maupun guru. Dengan begitu, anak-anak dapat memiliki pengalaman untuk berinteraksi, juga memiliki rasa inisiatif dan nilai akademis yang tinggi, juga lebih baik lagi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem ini memiliki definisi, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ini menggabungkan struktur sosial formal dan informal lainnya. Meski tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, ekosistem tetap mempengaruhi mikrosistem. Misalnya, pekerjaan dan jadwal kerja orang tua yang penuh tekanan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan suasana hati mereka di rumah bersama anak mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makrosistem. Makrosistem adalah model biokilologi yang mencakup suatu keyakinan kultural dan sosial mempengaruhi perkembangan manusia. Di makrosistem ini, lingkup yang paling besar meliputi pola budaya dan nilai-nilai yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kronosistem. Teori ini melihat sekumpulan peristiwa yang telah ditemui anak semasa hidupnya. Semua itu bisa mempengaruhi perkembangan dari seorang anak. Fokus dari kronosistem sendiri yaitu pada perubahan besar dalam hidup dan juga sejarah yang terjadi di era berbeda. Sebagai contoh, anak-anak yang menyaksikan perceraian orang tuanya memiliki resiko lebih besar terkena penyakit seperti depresi dan gangguan bipolar pada masa dewasanya. Kemudian pada teori ekologi Bronfenbrenner ini dikritik karena tidak menekankan peran aktif individu, tetapi lebih mementingkan pada sistem-sistem yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga karakteristik biologis dan individu itu dianggap sebagai pelengkap saja. Tetapi teori ekologi Bronfenbrenner ini memiliki dampak yang baik terhadap anak-anak dan keluarga karena dapat mencerminkan sifat dinamis hubungan keluarga yang sebenarnya. Terakhir, dalam teori Bronfenbrenner terdapat teaching strategies dalam mendidik anak yang meliputi pertama, memandang anak sebagai sosok yang terlibat dalam berbagai sistem lingkungan dan dipengaruhi sistem tersebut. Kedua, memerhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga. Ketiga, menyadari arti penting dari komunitas, status sosial ekonomi, dan budaya. Keempat, dorong anak untuk berinisiatif. Kelima, ajak remaja untuk mengeksplorasi dirinya. Dengan memahami diri sendiri, menjelajahi berbagai minat dan hobi, mencari peluang yang memungkinkan untuk memperluas wawasan, menjadi seseorang yang berpikiran terbuka dan berani mengambil tantangan.